Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di pertemuan minggu ke-6 ini, yaitu membahas tentang suhu dan faktor Boltzmann. Nah, di bagian yang pertama, kita akan membahas tentang kesetimbangan termal. Nah, kenapa sih kita membahas tentang sesuatu besaran yang menurut kita sebenarnya kan sudah jelas dan bisa diukur lewat termometer, yaitu suhu. Nah, suhu ini memang satu besaran yang kita sudah kenal dan di kehidupan sehari-hari kita bisa mendeskripsikannya. Misalnya ini suhunya panas, ini dingin, atau ini sedang-sedang aja. Tapi tentu penjelasan tersebut adalah penjelasan yang kualitatif. Nah, di sini kita ingin membahasnya secara kuantitatif. Apa sih yang dimaksud dengan suhu? Jadi itu pertanyaan pembuka ya di bab ini. Nah, biasanya kalau kita punya dua objek, katakanlah itu tangan, kemudian satunya lagi adalah gelas yang panas, terisi air panas, kopi misalnya. Kalau kita pegang gelas tersebut dengan tangan kita, maka tangan kita akan turut terasa panas. Nah, itu yang dinamakan adanya suatu aliran heat ya. Atau di sini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adanya panas gitu yang mengalir. Nah, heat transfer atau transfer panas atau transfer mungkin definisinya juga bisa kalor ya di sini. Transfer kalor ini sebenarnya tidak lain dari transfer energi termal. Jadi yang dimaksud dengan kalor ini adalah energi termal yang sedang dipindahkan. Jadi sebenarnya tidak lain dari energi termal. Nah, energi termal itu apa? Energi termal itu kalau kita tinjau secara partikel, dia sebenarnya adalah energi kinetik dari molekul yang menyusun benda tersebut. Jadi kita bisa bayangkan dua objek tadi misalnya gelas yang berisi kopi panas, itu berarti energi termal di dalam kopi tersebut lebih tinggi dibandingkan tangan kita. Sehingga tangan kita karena lebih dingin, yaitu dalam hal ini T2 ya suhunya misalnya, berarti mendapatkan ketambahan energi termal berupa kalor yang berpindah dari sisi atau objek panas tadi ke tangan kita. Nah, ini menyebabkan suhu kedua objek ini, yaitu tangan kita dan cangkir kopi tadi tentu akan sama pada akhirnya. Begitu juga dengan benda lain, misalnya kita tempelkan knalpot yang panas, ditempelkan mungkin dengan besi apapun, besinya juga akan turut panas dan suhunya nanti akan sama keduanya. Jadi suhu yang kita definisikan secara kualitatif atau ini secara kuantitatif, misalnya diukur suhunya berapa derajat Celcius, itu adalah satu penciri di mana terjadi kesetimbangan termal. Jadi kalau kesetimbangan termal terjadi, maka suhu dari kedua objek tersebut, 1 dan 2, itu akan menjadi sama, yaitu suhu akhir ya. Jadi suhunya akan terus berubah sampai mencapai kesetimbangan termal, kedua suhunya sama. Nah, untuk mencapai kesetimbangan termal ini tentu butuh waktu. Jadi kita selalu berbicara di sini pada keadaan yang setimbang. Artinya kita anggap waktu untuk mencapai kesetimbangannya itu sudah terjadi gitu. Jadi kita anggap sistemnya berada dalam keadaan setimbang. Nah, di sini pula kita bisa melihat bahwa pada saat menuju keadaan setimbang, ini adalah proses yang tidak dapat balik. Jadi tidak ada misalnya kita melihat dua objek yang awalnya suhunya sama, kemudian tiba-tiba tanpa ada pengaruh dari luar, suhu salah satunya menjadi lebih panas dan suhu salah satunya menjadi lebih dingin. Nah, itu tidak ada. Jadi dua buah objek atau benda yang satunya panas, satunya dingin, itu pada akhirnya akan mencapai kesetimbangan termal karena ada transfer kalor tadi dan energi termal mereka berubah, suhunya berubah mencapai suhu akhir yang sama keduanya dan proses ini tidak dapat balik gitu. Itu ciri yang lain. Nah, ciri selanjutnya adalah terkait dengan suhu, kalor, dan energi termal ini. Misalkan nih ada dua sistem, saya gambarkan seperti ini, dua sistem, 1 dan 2.
keduanya ini menyentuh objek ketiga. Ini objek ketiga dan satu sama lain berada dalam kesetimbangan termal. Artinya transfer kalornya sudah berimbang ya antara satu ke objek yang ketiga dengan objek yang ketiga ke satu. Nah, begitu juga dengan yang objek yang kedua ini sudah mencapai kesetimbangan termal dengan benda yang ketiga dan ini terjadi pada waktu yang bersamaan ataupun berbeda juga bisa. Nah, tetapi yang ingin ditekankan adalah kalau objek yang pertama dan yang kedua mencapai kesetimbangan termal dengan objek yang ketiga, maka tentu objek yang pertama dan kedua ini suhunya sama. Artinya T1 sama dengan T2 atau dengan kata lain adalah objek pertama dan objek kedua itu berada dalam kesetimbangan termal. Nah, kalau setimbang termal suhunya sama ini, kemudian energi yang ditransfer tidak ada selisih, jadi yang masuk sama dengan yang keluar, jadi E-nya konstan, itu mencapai kesetimbangan termal. Oke, ini adalah pembahasan yang